Seni Indonesia Denpasar. Acara ini dirancang sebagai perayaan sekaligus laboratorium untuk mempresentasikan karya serta gagasannya bagi para seniman dan koreografer. Program ini juga sebagai wadah untuk koreografer untuk mengembangkan gagasannya dan dibaca dalam ruang diskusi yang akan berlangsung. Penyelenggaraan anniversary bulan menari ini hadir setiap 1 tahun sekali dengan tema atau tajuk yang berbeda. Kali ini, anniversary bulan menari ke-6 tahun 2025 diselenggarakan dengan tajuk Teks dan Seni Pertunjukan. Tema ini berangkat dari rasa keingin-tahuan mahasiswa tentang hubungan teks dan seni pertunjukan. Juga posisi teks dalam proses kreatif setiap seniman atau pelaku seni. Sehingga harapannya nanti kegiatan ini dapat membuka wawasan tentang kehadiran teks serta proses kreatif dari setiap pelaku seni dalam seni pertunjukan. Melalui tema ini, harapan yang dicapai adalah untuk menciptakan ruang dialog dan eksplorasi yang melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, serta komunitas-komunitas seni lainnya. Acara anniversary bulan menari ini didukung penuh oleh seluruh dosen tari Institut Seni Indonesia Denpasar dan mahasiswa serta alumni Prodi Tari Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada anniversary bulan menari ke-6 ini, HMP Tari mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan salah satu lembaga kesenian yaitu Mula Wali Institute, dan juga pada kesempatan kali ini HMP Tari juga didukung penuh oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Fotografi. Anniversary bulan menari ke-6 ini menghadirkan forum diskusi, workshop, dan pertunjukan work in progress dari mahasiswa alumni Institut Seni Indonesia Denpasar. Serta pada puncak perayaannya akan ada pementasan dari hasil workshop. Baik, pada hari pertama ini kita akan melaksanakan forum diskusi yang akan menghadirkan Bagus Bangsade sebagai moderator kita hari ini, serta Ibu Dayu Ani, Bapak Diana Putra, Bapak Dewa Purwita, serta Ibu Yesi Chandrika sebagai narasumber. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membaca biodata moderator kita untuk hari ini, yaitu Bagus Bangsade. Ibu Tuh Bagus Bangsade Grahasa Putra SSN MSN atau yang akrab disapa Gus Bang, lahir di Denpasar pada 29 April 1993. Gus Bang menempuh pendidikan seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, meraih gelar sarjana seni pada tahun 2015. Lalu melanjutkan studi pasca sarjana di ISI Yogyakarta dengan konsentrasi penciptaan seni tari, menyelesaikan gelar magister pada tahun 2017. Kini, Gus Bang adalah seorang dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar sekaligus berprofesi sebagai koreografer dan penari. Baik, itu tadi biodata dari moderator kita hari ini. Mungkin saya akan mengundang langsung Pak Gus Bang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam budaya rahayu. Selamat sore, saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang pada sore hari ini kita akan mengikuti bersama diskusi yang nantinya akan kita dengarkan dari 4 narasumber yang mana beliau-beliau sudah mojok ya, nggak bisa dilihat sosok-sosoknya. Nah, jadi perkenalkan terlebih dahulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan. Jadi nama saya Ibu Tuh Bagus Bangsade Grahasa Putra, saya akan dipanggil Gus Bang. Kemudian pada sore hari ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi nanti. Sore hari ini kita sudah kedatangan 4 orang narasumber yang
masing-masing ya, yang berkaitan juga dengan tema kegiatan diskusi kita pada sore hari ini, yaitu teks dan juga teks dan seni pertunjukan gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan banyak mendengarkan pemaparan terkait teks dan juga seni pertunjukan itu sendiri dari keempat narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memanggil satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Yesi Chandrika. Silakan. Yesi Chandrika lahir di Denpasar pada tanggal 20 Oktober 1990. Beliau menyelesaikan studi S2 Ilmu Linguistik, konsentrasinya pada wacana sastra di program Pasca Sarjana FIB Universitas Udayana. Beliau juga pernah ikut di dalam kegiatan penyusunan Katalogus Lontar Bali Lombok Endangered Archives Program oleh British Library pada tahun 2021. Pernah juga menjadi manajer Self Books of Bali, Rituals and Ceremony, serta kontributor aktif dalam menulis esai mengenai bahasa, sastra, dan budaya Bali pada platform digital Bahasa Bali Wiki pada tahun 2024. Beliau juga aktif menjadi penyusun dan penyunting buku Profil Parama Budaya, Profil Ida Pedalia Bali Sideman, sebuah biografi kreativitas sastra seni dan budaya diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2017. Sempat juga menjadi salah satu tim peneliti mengenai Usada Taruh Permana dan menjadi salah satu tim penyusun pembuatan Kamus Tanaman Obat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada tahun 2018. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penulis kidung terbaik dalam acara Sastra Saraswati Swana yang diadakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud pada tahun 2022, dan juga penulis cerita anak terpilih Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2024. Dan saat ini beliau bekerja sebagai penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Mohon tepuk tangan yang meriah dulu untuk Dr. Chan. Narasumber kita yang kedua ada Bidewa Purwita. Selamat sore Bidewa, duduk Bidewa. Ya, Dewa Gede Purwita dikenal sebagai Purwita Sukahat, adalah seniman dan penulis, berperan aktif berpameran dan melakukan penelitian seni rupa dengan basis budaya rupa, sastra serta sejarah seni. Tulisannya tentang seni budaya rupa banyak termuat pada kolom tatkala.co dan Suara Saking Bali. Memiliki minat pada metode art as a research, khususnya terhadap karya-karya master seni rupa Bali Utara periode akhir abad ke-19. Ia juga mengerjakan proyek independen melesir visual yang telah dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan hari ini. Dan beliau juga sebagai co-founder Gurat Institute yang kini dalam naungan payung komunitas Gurat Budaya Indonesia. Aktivitas lainnya sebagai dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual di Institut Desain dan Bisnis Bali. Sekali lagi, saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Bidewa Purwita. Selanjutnya untuk narasumber ketiga ada Diana Putra. Terus Diana memasuki ruang dan tempat berkegiatan. Iwaya Diana Putra lahir di Bandar Padang Tegal ke Ubud pada tanggal 20 April 1989. Menjadi dosen tetap pada program studi pendidikan seni pertunjukan FSP Institut Seni Indonesia Denpasar sejak tahun 2015. Mengikuti program Bali Buana dalam pergelaran Candeting Pitu Indonesia Raya, sujud ibu di Candi Tegomawi, Kabupaten Kediri. Menjadi penabuh dari gong suling dan merdangge dalam sajian instrumentalia pertunjukan Chorus Sansih. Dalam lawatan ke Kabupaten Kediri juga mengikuti seminar dan workshop mengenai perlindungan candi dan liar seni pertunjukan di
kabupaten tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk Diana Putra. Dan narasumber kita yang terakhir, yang keempat, ada Bu Dayuani, Bu Sibu, Idayu Wayan Arya Satyani atau yang akrab disapa Dayuani, lahir di Denpasar 17 September 1977. Beliau adalah seorang penari, koreografer, dan juga dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Dia telah melahirkan berbagai karya tari. Dayuani bahkan dipercaya mengerjakan koreografi tari untuk film skala di skala, Scene and Unseen, yang disutradarai oleh Kamila Andini, termasuk teater tari The Scene and Unseen yang melibatkan beberapa seniman lintas negara seperti Jepang, Australia, Indonesia. Produksi bersama Performing Lines, Four Colors, dan komunitas Bumi Bajra. Dayuani telah menekuni dunia tari sejak usia 14 tahun di Sanggar Maha Bajra Sandi, dan hingga kini terus bergiat membina anak-anak muda di sanggar yang sekarang bernama Yayasan Bumi Bajra Sandi. Seni tari membawanya melawat ke berbagai negara dan berkolaborasi dengan seniman-seniman internasional lintas bidang. Beliau pernah terlibat dalam Body Chuck the Celebration bersama Profesor Dr. Iwayan Nigel dan Keith Terry, San Francisco pada tahun 1999. Koreografer untuk The Missing Sun bersama Nelson Chia, Singapura 2000 sampai 2001. Terlibat dalam Cultural Olympiad bersama Maha Bajra Sandi, Athena tahun 2004. Ia juga adalah koreografer dalam program Recovery Bali yang ditampilkan di 6 negara Eropa pada tahun 2006. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, yang mana nanti masing-masing dari keempat narasumber akan memaparkan materinya masing-masing yang tentunya berkaitan dengan teks, sastra, dan juga seni pertunjukan. Baik teman-teman semua, untuk jalannya diskusi nanti kita sifatnya cair saja, ya. Dalam artian nanti tentunya para narasumber akan memaparkan terlebih dahulu, ya, materinya masing-masing. Kemudian akan kita bagi ke dalam 2 sesi pemaparan, ya. Sesi pertama itu dan juga Bidyawan Purwita yang akan mendahului memberikan materinya, ya, terkait dengan teks, sastra, dan lain sebagainya. Kemudian setelah 2 narasumber memaparkan materi, maka akan kita buka dengan sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan, memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan dan lain sebagainya, itu bisa merespon ketika 2 narasumber awal sudah selesai memaparkan materinya. Dan tentunya diskusi nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada narasumber atau juga bisa merespon satu sama lain, begitu ya. Nah, jadi secair itu diskusi kita nanti. Kemudian sesi kedua akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Liana dan juga Bu Dayuani, ya. Sama juga setelah kedua narasumber tersebut memaparkan materinya, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, yang tentunya juga bisa direspon dengan peserta yang lainnya, begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa aturan yang perlu saya sampaikan terkait dengan jalannya sesi diskusi hari ini, ya. Yang pertama adalah untuk masing-masing narasumber itu akan diberikan waktu masing-masing 30 menit untuk melakukan pemaparan. Kemudian setelahnya baru akan dibuka sesi tanya jawab, gitu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan angkat tangannya, kemudian sebutkan namanya dan dari mana instansinya, ya. Jelas ya, teman-teman ya? Baik.
kalau sudah jelas tanpa berpanjang kata lagi, mari kita mulai saja diskusi pada sore hari ini yang akan diawali oleh Morcan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih saudara moderator Gusman. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Om Swastiastu. Jadi senang sekali bisa diundang dalam acara memperingati Bulan Menari di tahun ini 2005. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pembicara lain yang sesungguhnya juga adalah senior-senior saya. Ada Beliau Perwite, ada Dayuani, dan juga Yana, salam kenal. Okay. Jadi adik-adik juga yang saya banggakan, merasa beruntung diundang ke rumah ini oleh Himpunan Program Studi Tari Isi Denpasar. Karena walaupun mungkin rumahnya bukan di Isi Denpasar tapi di Fakultas Sastra Ilmu Budaya Universitas Udayana, saya sebenarnya merasa satu kawitan dengan adik-adik di Isi ya. Ya kawitannya adalah kawitan seni gitu kan ya. Jadi kita orang-orang yang berkecimpung dalam hal berkesenian dalam bidang estetika dan juga baik itu pertunjukan dan lain sebagainya. Baik, adik-adik sekalian, saya sesungguhnya ingin berbagi bahan bacaan saya kepada adik-adik dan juga beberapa teman-teman juga yang hadir hari ini yang saya lihat ada Dayuhan di belakang, jadi di Bajra Sandi beliau sering sekali menjadi panutan kami juga di Fakultas Sastra. Jadi mungkin nanti bisa sharing juga dan teman-teman yang lainnya juga. Jadi bahan bacaan ini satu sumber teks yang ingin saya sharing kepada adik-adik yang mungkin memang adik-adik di sini kebanyakan atau sebagian besar merupakan di bidang seni pertunjukan gitu ya. Nah, satu teks ini berjudul Geguritan Pancepuspite, adik-adik, karya Dr. Ide Bagus Rai. Jadi saya mengambil satu topik Geguritan Pancepuspite karya Dr. Ide Bagus Rai sebagai mata air inspirasi kreativitas seni. Nah, saya mengambil sebuah gambar dari buku Geguritan Pancepuspite sendiri. Di slide berikutnya, ya ini gambar tentang kisah awal ya tantri, yaitu Nidyah Tantri yang harus menikah dengan Prabu Eswaryodana gitu. Mungkin kalau adik-adik di bidang seni pertunjukan terutama seni tari sudah populer sekali dengan kisah ini adik-adik ya. Nah, mengawali pembahasan mengenai Geguritan Pancepuspite ini, saya landasi dulu dengan perkenalan kepada cerita tantri ke Bali, karena Geguritan Pancepuspite ini sesungguhnya menceritakan kisah-kisah dalam cerita tantri gitu. Jadi mungkin sejauh ini yang pernah adik-adik juga ketahui atau pernah baca, memang cerita tantri ini berkembang atau berasal dari India ya, negeri Bharatawarsha disebut pertama kali juga disebut dengan kisah Pancatantra. Nah, perkembangannya ke Indonesia sendiri, Nusantara, kemudian ke Bali. Di Nusantara sendiri pertama itu adalah munculnya prosa Jawa Kuna adik-adik, yaitu yang berjudul Tantri Kamandaka. Jadi prosa Jawa Kuna inilah yang berkembang di Nusantara dan kemudian menginspirasi penulisan karya sastra lainnya dengan mengambil kisah cerita tantri. Misalnya saja ada juga dari lontar-lontar yang terdapat di Gedung Kirtil di Singaraja. Mungkin adik-adik sudah pernah main ke sana. Kalau belum, nanti silakan kita bersama-sama menjelajahi naskah-naskah ya. Jadi di Gedung Kirtil itu ada sejumlah naskah tentang cerita tantri. Jadi banyak banget ya, ada berupa kidung, ada berupa kekawin,
ada berupa parikan, ada berupa satwa, termasuk keguritan ya yang akan saya bahas nantinya. Ada juga prasinya, Dede. Prasi itu seni menggambar atau lebih ke menggambar ya, mengguratkan gambar di atas lontar ya, dengan sarana pengerupak atau penggunting itu. Jadi itu juga ada tentang tantri. Jadi banyak sekali sumber-sumber naskah yang bisa kita rujuk sesungguhnya untuk bagaimana nanti menampilkannya dalam seni-seni yang lainnya gitu. Baik itu kidung, kekawin seperti yang saya jelaskan. Nah kemudian ada juga kidung tantri Kediri ya, yang diadopsi sesungguhnya juga dari prosa Jawa Kuna Tantri Kamandaka ini yang menggunakan bahasa Jawa, Dede ya. Bahkan dalam disertasinya Sukatmo kalau tidak salah ya, dalam disertasinya dinyatakan bahwa sumber dari kidung Tantri Kediri yang ia teliti ini sesungguhnya berasal dari Bali gitu. Di dalam disertasi itu disebutkan seperti itu. Jadi menarik sekali, perkembangannya luas sekali. Nah, meminjam istilah Agastya dalam buku Tritantri ya Dek, ya, seorang sastrawan sekaligus budayawan akademisi di Fakultas Ilmu Budaya Udayana, Bapak Ide Bagus Gede Agastya, itu menulis sebuah buku judulnya Tritantri. Bukunya tipis, Dek ya, dengan cover cangak meketunya. Ini sangat populer sekali cerita ini ya, ikonik ya betul. Jadi dalam buku ini beliau menggunakan istilah Tritantri itu. Jadi ada 3 tantri dalam gubahan atau bentuknya atau ragamnya adalah kidung. Jadi yang pertama adalah kidung tantri Nandakaharana ya, yang menurut penelitian ini dikarang oleh Ide Pendana Nyoman dan Ide Ketut Pidade ya, dari Griya Mandana Sideman Karangasem. Kemudian yang kedua adalah Tantri Pisaceharana yang dikarang oleh Ide Pedanda Made Sidemen ya, pengarang besar abad 20 ya. Dan juga beli Dewa Purwita banyak membicarakan tentang Ide Pedanda Made, termasuk karya-karyanya juga ya. Jadi yang ketiga adalah Tantri Manduke Harana ya, yang dikarang konon I Gusti Tangep yang juga berguru pada Ide Pedanda Made Sideman ya, seperti itu. Tapi masih perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Nah, itu Tritantri ya Dedek, semuanya berupa kidung yang juga bisa dijadikan sumber rujukan dalam kita membuat seni-seni pertunjukan maupun seni bentuk-bentuk kesenian lainnya, dalam seni lukis, seni rupa dan lain sebagainya. Dan yang paling mudah didapatkan dan mungkin sudah ada di meja belajar adik-adik adalah buku Satwa Tantri dari miliknya Imade Pase. Jadi berupa buku Satwa berbahasa Bali ya adik-adik ya. Semua cerita tantri itu ada sekitar 26 ceritanya di situ, dan pastinya cangak meketunya ada di dalamnya gitu. Dan yang terbaru tentu yang mencintai sastra modern ya, terutama berupa prosa seperti novel, pastinya tidak asing lagi dengan novel karya almarhum Cok Sawitri ya, yaitu mengenai novel tantri perempuan yang bercerita ya. Dailani juga banyak membuat karya-karya yang sangat luar biasa dari novel tersebut yang kita bisa nikmati bersama. Nah, jadi persebarannya seperti itu, banyak sekali sumber-sumber rujukan yang bisa kita pelajari untuk melahirkan karya baru lagi gitu, atau mentransformasinya dalam bentuk pertunjukan maupun seni-seni yang lainnya. Nah, yang akan saya bicarakan ini bentuknya atau ragamnya berupa geguritan. Nah, kalau geguritan ini kan
populernya adik-adik mungkin dengarnya dalam seni-seni bebasan, misalnya di pura, kemudian di di kegiatan-kegiatan seperti melaspas di rumah-rumah warga dan lain sebagainya ya, kemudian potong gigi dan lain sebagainya. Seringkali karya sastra geguritan ini ditembangkan, kidung juga dalam konteks yang sama sebagai kesusastraan tembang. Jadi geguritan ini kan terbangun oleh pupuh-pupuh. Nah menariknya adalah karya sastra ini ditulis oleh seorang dokter. Bukan doktor ya gelarnya, tapi dokter profesinya. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut untuk itu. Tapi saya ingin melihat ini. Walaupun saya dari rumah sastra, kalian dari rumah ISI atau SMKI, mungkin undangannya ya orang-orang seni, seniman, semua juga banyak di sini. Tetapi saya ingin menunjukkan kita berhubungan sebenarnya. Jadi sastra dalam konteks bahasa, di mana medianya adalah bahasa untuk mengungkapkan ekspresi. Kalau tari mungkin medianya gerak untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu. Sesungguhnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seni itu sendiri. Hubungannya di mana? Kita sama-sama meniru sesungguhnya. Ya. Kata Aristoteles, manusia memang dilahirkan sebagai peniru gitu. Kalau di bahasa menirunya bunyi-bunyi itu ya, menjadi tiruan gitu, tiruan bunyi-bunyi itu yang disusun dalam rangkaian kata, kalimat, wacana dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dalam seni yang ditiru itu apanya gitu kan? Jadi yang di seni itu yang ditiru menurut Aristoteles itu adalah benda-benda lahiriah sesungguhnya. Jadi proses peniruan. Tapi walaupun peniruan tentu tetap bisa dinikmati kan? Ya, walaupun meniru dari sesuatu yang ada, tentu kita bisa menikmatinya karena tiruan itu berasal dari pengalaman estetika seseorang yang diperoleh dari proses belajar, ya, baik itu belajar secara mandiri maupun dari mendengarkan, dari sharing dan lain sebagainya, seperti itu. Nah inilah hubungan kita bahasa dan seni. Jadi mudah-mudahan saya tidak dianggap orang lain atau orang yang berbeda dari ruang yang berbeda dan hadir di sini gitu, nyenpok gitu kan, ya seperti itu gitu, panggil. Iya, tapi saya senang tersesat di sini ya, karena orangnya happy gitu, guys, happy Oke. Nah selain itu hubungannya juga kita bisa lihat baik itu bahasa dan seni adalah fungsi dari seni dan sastra itu sendiri, ada dilihat dari fungsinya. Ini menarik, ada satu pendapat dari filsuf Horace ya, saya kutip dengan konsepnya Ars Poetica, dia juga penulis. Ini berupa puisi yang satir dalam Ars Poetica, buku teori kesusastraan René Wolof dan Austin Warren dijelaskan ada dua hal sesungguhnya yang harus dihayati dalam fungsi bahasa, sastra dan seni itu. Diistilahkan dengan dulce dan util itu. Ya. Dulce itu kan sweet, sesuatu yang manis, jadi sesuatu yang indah. Sedangkan util itu sesuatu yang useful, yang sangat berguna. Jadi kita bahasa dan seni ini berhubungan dari segi fungsi sastra maupun seni itu adalah memberikan keindahan sekaligus memberikan manfaat, ya. Jadi indah dan berguna. Itulah sesungguhnya fungsinya dalam pandangan Ars Poetica ini. Di sastra bukan hanya soal hiburan, profan, terhibur, senang, selesai gitu kan. Tapi sastra maupun seni persoalan bagaimana kita menghayati setiap makna, pesan-pesan yang sesungguhnya sudah mengalami proses penggalian dari pengarang misalnya untuk karya sastra maupun dari seniman untuk seni pertunjukan dan seni-seni yang lainnya seperti itu. Nah, jadi gak heran kalau kita merasa keindahan dan manfaat itu menjadi acuan, maka karya-karya yang mengambil cerita tantri ini tidak heran banyak ragamnya Gus Pang ya. Baik itu beragam berupa kidung, kekawin, parikan, gak heran kita di
dibuat dengan berbagai ragam karena melihat kebermanfaatannya, ya, agar mampu mengalir ke ke segala lintas usia gitu, anak-anak dalam bentuk satwa, kemudian kepada remaja, orang dewasa dalam bentuk mungkin kidung, kekawin dan parikan dan lain sebagainya, bahkan novel dalam bentuk yang prosais seperti itu atau prosa, karya sastra modern, prosa. Nah, seperti itu. Jadi ini menunjukkan luar biasa sekali ternyata sastra dan seni itu, jika dilihat dari konsep dus dan util ini, indah dan bermanfaat itu. Nah, kita mulai ke pembahasan. Mudah-mudahan waktunya nggak habis. Jadi saya ingin perkenalkan beliau ya adik-adik ya. Jadi kalau kita ingin menggali karya sastranya, juga penting kalau kita mengetahui siapa penulisnya, tidak kalah pentingnya ya. Kenapa? Karena karya sastra yang hebat atau yang bagus itu biasanya bukan hanya persoalan karya itu populer, satu dimensi, ya betul, karya itu populer misalnya, tapi bisa juga karena karya itu ditulis oleh orang yang sudah populer. Misalnya dia Penanda Made, si Demen gitu, siapa sih yang nggak tahu beliau nih, adik-adiknya beliau kan populer. Bahkan orang karya-karyanya justru Kidung Langsa nggak tahu itu ditulis oleh dia Penanda Made, si Demen gitu kan, karena beliau terlalu populer begitu. Nah, demikian pula kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sosok dari Dr. Ide Bagus Rai ini. Ya, mendengar kata dokter saja dia harusnya udah berpikir karya dokter nulis karya sastra juga gitu kan. Jadi semakin tidak ada batas sesungguhnya, harus orang sastra menulis sastra, harus orang tari bisa menari gitu. Tapi siapapun bisa menari, siapapun berhak untuk menulis sastra. Itu yang ingin saya katakan melalui pengenalan ini. Ya, jadi Geguritan Pancepuspita ini karya Dr. Ide Bagus Rai ya. Karya ini melengkapi ragam atau bentuk cerita tantri yang kita warisi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada bentuk geguritan. Jadi kalau saya di basic sastra Bali, geguritan itu harus dipelajari gitu dasar. Kalau kekawin punyanya Jawa Kuna, karena kami ada program studi Jawa Kuna ya. Tapi kalau udah geguritan pasti di sastra Bali gitu. Jadi pegangan saya itu. Nah, karya sastra geguritan ini puisi adik-adik. Jadi puisi Bali Purwa atau puisi Bali tradisional, dalam bentuknya pupuh ya adik-adik ya. Mungkin di SMP, SMA pernah dengar gede SMP 2 gitu kan. Ginada Ginati, Dedemung, Durma gitu, bukan Demung, Denda Gula, Durma gitu kan, S Sinom Semarandana, M nya Mas Kemambang Mijil, P nya Pucung Pangkur gitu misalnya yang kita dapatkan di bangku sekolah. Jadi pupu-pupu inilah yang membangun satu karya sastra geguritan. Nah, geguritan ini ditulis oleh seorang dokter, jadi tidak salah kita bisa memberikan beliau gelar sebagai kawi dokter. Jadi kalau kawi wiku mungkin Ide Penanda Made gitu kan Ide Penanda Murah dari Trio Belayu gitu kan, itu kawi wiku. Tapi beliau kita bisa berikan gelar sebagai kawi dokter. Nah, kenapa? Jadi Dr. Ide Bagus Rai ini dicatat dalam sejarah sebagai dokter pertama di Bali. Jadi dokter pertama di Bali, dan kemudian beliau ini lahir di Ubud, kebetulan beli Anda dari Ubud juga ya. Jadi beliau kelahiran di Ubud dari Griya Mangesami. Kemudian beliau ini merupakan adik dari Ide Putu Maron ya, adik kandungnya yang juga dikenal sebagai pengarang dengan nama samaran Ki Purwopatra. Beliau ini putra dari pengarang juga, sastrawan juga, Ide Penanda Made Alang Kanjeng, adik-adik ya, seperti itu. Jadi beliau berserta keluarganya. Sebenarnya mengenai profil dan proses kreatif dari seorang Dr. Ide Bagus Rai ini sudah banyak dibicarakan. Ada Ide Bagus Gede Agastya yang pernah membicarakannya dalam diskusi di UHN, sekarang namanya
Kemudian ada juga Bapak Wayan Weste yang membicarakannya profilnya dan diterbitkan di majalah Syarat waktu itu di tahun 2021. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak sekali yang membicarakan mengenai Dr. Ide Bagus Rai ini. Ya, karena tak kenal maka tak sayang, ya. Kembali lagi ke situ. Apa saja karya Dr. Ide Bagus Rai sehingga gelar Kawiwiku itu bisa kita sematkan? Tentu banyak, adik-adik ya. Ada 5 sampai keguritan Pancapuspita dan 1 konsep menggending sambil belajar ya. Jadi karya keguritan itu 4. Yang pertama keguritan kesehatan. Jadi seorang dokter juga merasa kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan rohani ya, mental. Jadi untuk merawat kesehatan mental, seorang dokter itu menulis karya untuk ditembangkan, untuk dilakukan. Jadi luar biasa sekali. Gugatan kesehatan ini menjelaskan bagaimana kita mencuci tangan, kemudian di zaman COVID pernah saya bahas juga, pernah saya buat tulisan dari gugatan ini, bagaimana menjaga perilaku saat kita sedang sakit flu, batuk, itu semua dijelaskan dalam gugatan kesehatan. Dan keguritan Amartemungin Begawan kita yang diri memang bersumber dari Begawan kita. Kemudian ada gugatan liatnya Agung Kurukshetra berkaitan dengan kisah Mahabharata ya. Kemudian ada geguritan Pancapuspita yang akan kita bahas. Satu lagi, Dr. Ide Bagus Rai ini punya konsep metode sintesis sesungguhnya yang memang sudah digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Metode sintesis itu apa? Belajar dengan cerita dan lagu. Ini beli Dewa kayaknya karena mau bangun sekolah mulai ada tanda-tanda ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menerapkan konsep sintesis yang kemudian diteruskan oleh Dr. Ide Bagus Rai, belajar dengan bercerita maupun dengan lagu. Jadi inilah yang menjadi rujukan Dr. Ide Bagus Rai menulis geguritan Pancapuspita. Kemudian dalam kalau kita berkaca pada pemikiran Barat, Alan Poy gitu ya, seorang sastrawan Amerika, itu beliau juga menyebutkan seperti ini kutipannya, bahwa sastra itu, baik itu sastra dan seni, ya berfungsi menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Ini persis sekali sama dengan konsep tadi Dulce dan Util. Jadi sepertinya adanya kesepakatan dan kesepahaman di antara sastrawan-sastrawan dan filsuf-filsuf mengenai hal itu. Jadi sastra itu bukan hanya hiburan, tapi juga bermanfaat. Seni pun hal yang sama juga dalam konteks ini. Oke. Nah, kita mulai ke geguritan Pancapuspita. Tadi berapa menit? Biar yang enggak. 20 lagi 10 menit. Jadi geguritan Pancapuspita dari namanya aja kira-kira udah ada bisa nebak nggak artinya apa? Panca itu apa? Oh ya, pinter. Puspita? Dibaca aja. Jadi geguritan Pancapuspita ini saya artikan dulu ya sebelum kita masuk nanti ke isinya. Jadi geguritan ini setelah saya hitung jumlah bait pupuh atau puisi ya yang merangkainya itu ada 264. Bayangkan, kita bikin puisi modern disuruh 2 bait itu udah mikir gitu ya, bisa 1 minggu baru selesai. Ini 264 bait ya, pupuh. Kemudian dari kata atau etimologi katanya, kata panca itu kan artinya 5 ya. Kenapa 5? Karena di dalam karya ini terdapat 5 kisah, 5 cerita tantri yang dipilih oleh Dr. Ide Bagus Rai dengan alasan tertentu. Ya. Kita belum ke penafsiran ya, saya baru mendeskripsikan saja ya, Dek. Jadi ada satu, yang pertama yang pertama cerita Cangak Maketu ya, top list itu selalu paling atas. Sepertinya memang
dunia rohani, kemudian kepemimpinan masih menjadi rujukan pengarang-pengarang kita untuk mengajarkan pesan-pesan maupun makna-makna tentang kehidupan. Jadi cerita Cangak Mengketu itu yang pertama diceritakan dalam Guguritan Panca Puspita. Yang kedua adalah Empas Padem Kebatak Antuk Gedeg Manah Ipun. Itu panjang banget judulnya. Kalau kita lihat di Satwa itu judulnya hanya Empas Teken Angse gitu kan. Nah inilah proses kreatif dari Dr. Ida Bagus Rai ini. Kemudian yang ketiga adalah kisah itu ngemasin padem sawirah mesawitra rengitite gitu kan. Itu mati gitu karena berteman dengan titih. Waduh, berteman bisa mati ya. Ternyata se ekstrim itu ya. Inilah panjang-panjang ini cerita judul yang dipilih oleh Dr. Ida Bagus Rai. Kalau di buku satu itu cuma itu teken titih gitu kan. Nah, karena kan rujukannya orientasinya anak-anak, jadi kalau mungkin judulnya terlalu panjang, cepat lupa gitu. Kemudian yang keempat adalah pemanggil ide Begawan Dharma Swami. Dan yang terakhir adalah ide bagus Batur Taskaren. Ya, semuanya dekat dengan lingkungan Brahmana ya. Ya karena tidak salah juga beliau secara genealogis merupakan keturunan dari seorang Brahmana. Itu yang mempengaruhi karya-karyanya pastinya. Nah kemudian setelah kita tahu ternyata Panca 5 itu berarti 5 kisah. Kemudian kata Puspita itu artinya kalau di kamus itu ada kata puspa. Nah puspa artinya bunga. Jadi Puspita itu jamaknya. Jadi kalau udah bilang panca kan sudah jamak. Jadi harus ketemu jamak dia. Panca Puspita. Kalau panca puspa itu jamak tunggal lagi. Padahal kan ini banyak. Jadi Panca Puspita yang dipilih. Itu dugaan saya ya. Itu interpretasi saya melihat dari 5 karya sastra yang 5 cerita yang dicantumkan dalam Geguritan ini. Nah, jadi kata Puspa atau Puspita di Bali itu kan kalau kita lihat bahasa Balinya itu sama dengan sekar ya, bunga itu kan sekar. Maka orientasinya di sini, maksudnya di sini adalah Puspa atau Puspita itu mengacu pada sekar ya sastra tembang kita. Di Bali kan bilang sekar agung, sekar madya, sekar alit dan sekar arit. Semua dibilang sekar yang dinyanyikan. Jadi konteksnya kata Puspa atau Puspita itu mengacu pada sekar atau nyanyian, tembang gitu dalam bahasa Bali. Jadi Panca Puspita ini diartikan sebagai karya sastra tembang yang terdiri dari 5 kisah atau 5 cerita tantri. Ya, mudah-mudahan sampai di situ dipahami. Ya. Jadi saya mulai dengan yang pertama, adik-adik. Kalau bercerita panjang pasti habis waktunya ya. Jadi saya mungkin ringkas-ringkas ya adik-adik ya. Saya berusaha untuk memilih bagian yang terbaik dari semua yang terbaik sesungguhnya karya Dr. Ida Bagus Rai ini. Jadi dalam Geguritan Panca Puspita adalah cerita Cangak Mengketu. Saya mengambil sebuah refleksi dari cerita ini, yaitu adanya usaha yang persuasif dan juga manipulatif dari seorang atau dari tokoh Cangak ini ya. Nah, jadi usaha persuasif ini kan usaha yang berusaha untuk mempengaruhi gitu kan. Kemudian manipulatif usaha untuk berusaha untuk menekankan sesuatu, memanipulasi sesuatu berdasarkan tujuan dan kepentingan dari yang melakukan itu, terutama Cangak. Nah, sebelum ke tafsir itu, kenapa demikian? Ada 3 alasan saya. Jadi sebelum saya berargumentasi dalam konteks yang tadi di tafsir itu, saya membaca bahwa ada 3 hal yang menunjukkan kepersuasifan dan juga adanya
usaha manipulatif dari tokoh Cangak ini. Yang pertama, kalau dari kisahnya kan adik-adik sudah tahu ya. Jadi burung cangak ini menyamar gitu sebagai pedanda. Kalau pedanda di Bali kan pasti kita bisa lihat secara visual gitu, kalau ketemu pasti memperucut gitu. Kalau nggak pedanda Buddha, kentan rambutnya kentan memperucut laris menggunakan ketu kan gitu, makanya judulnya Cangak sama Ketu. Nah, yang pertama memang saya lihat adalah Cangak ini berusaha meyakinkan ikan dengan tampilan dulu, busana dulu. Jadi meyakinkan orang itu penting, lookingnya memang dulu ya, meyakinkan kita tentang apa yang kita ketahui, termasuk apa yang kita bisa, itu memang dari tampilan sepertinya terlebih dahulu dalam konteks cerita ini. Jadi Cangak ini berpenampilan sebagai pendeta, rupanipun wiakti tawah, mengketu mekamen putih, meanting-anting menggundala, mempayas sekadiwiku, nulak solah sang pandita, mapi-mapi nelebang beratel tampuk. Jadi dalam kisah Geguritan Pancepuspita ini mengenai Cangak Mengketu, di situ dijelaskan Cangak ini menjalankan tapo beratel, adik-adik. Di Geguritan itu diceritakan dengan betul, dijalankan oleh Cangak. Jadi bukan bohong. Ketika itu dilakukan, efeknya pada diri Cangak adalah dia kurus, berat dia gitu. Jadi kurus keren sekali Cangak. Ketika dia baru datang kan dia berisi, kemudian dia melihat ada banyak ikan, dia melakukan tapo beratel gitu. Ikan-ikan berlalu-lalang di depannya tapi dia tidak makan. Bayangkan itu pengendalian diri yang luar biasa dilakukan dari Cangak. Ini tafsir yang lain lagi ya. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi inilah usaha Cangak secara persuasif untuk meyakinkan seseorang dengan tampilan misalnya, fisiknya. Kemudian yang kedua, Cangak mencoba melancarkan kembali muslihatnya ini dengan cara ya, dengan perilakunya, tingkah lakunya. Ya, adik-adik ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak menghiraukan ikan-ikan itu berada di hadapannya. Dia palingkan wajahnya dan tidak mau memakannya. Nah, ini perilaku kan pengendalian diri tadi, kembali lagi ke situ. Kemudian yang ketiga adalah usaha yang dilakukan dengan keras melalui kata-kata. Ya, perilaku, kata-kata, dan kemudian busana gitu. Jadi kata-katanya yang manis, adik-adik. Jadi kata-kata manis ini membuat ikan-ikan itu percaya kepada Cangak bahwa dia memang orang suci itu dengan tampilannya, dengan perilakunya, dan sekarang adalah kata-katanya. Begini. Pesaure sade banban, kemikane nyunyur manis, yen cain kita nawang awanan bapane suwet memati-mati memangsa. Nah, nijani bapa pacang menuturan ya. Jadi kata-katanya begitu manis ya, Dek ya. Banban gitu, halus, pelan, layaknya seorang ibu pedanda gitu kan, yang meneduhkan kata-katanya dan juga memberikan ketenangan. Nah, inilah usaha-usaha persuasif hingga usaha manipulatif itu tercapai atau tujuannya pun menjadi tercapai. Apa? Para ikan yang percaya, dia mau dipindahkan oleh Cangak ke telaga yang lain gitu. Ya, ada kutipannya adik-adik. Jadi berhasil membantu para ikan itu, neko saja ada anu iya nyane keliwat ening, droyan ide samyang rude, taen bapak kemulani madan telaga andewana, melah kemudogen kepisit gitu kan. Jadi dengan kata-kata itu, dengan ajakan itu akhirnya para ikan bersedia untuk ikut pergi gitu kan, tercapai tujuannya dengan memanipulasi keadaan gitu, bahwa di situ akan ada pemancing yang datang, kamu mati, ayo pindah ke telaga yang lain. Di telaga A itu, telaga Andewana di sana, tidak boleh ikan-ikan dibunuh. Oh, luar biasa sekali kan? Untuk mencapai tujuan dia melakukan manipulasi itu. Kalau kamu di sini nanti pemancing datang, ditangkap, kamu mati. Kita pindah ke telaga Wana, di situ ikan-ikan tidak boleh dibunuh. Kok jadi ingat kayak ikan-ikan di
Tirta Gangga gitu, apalagi dibunuh. Oke, seperti itu ya. Oke, yang kedua, ini refleksi cerita yang pas pada kebatak antuk gedeg manah ipun gitu kan, karena marah gitu kan, kemarahan keroda ya, jadi membawa kesengsaraan. Nah itu yang umumnya kita memang ketahui dari cerita ini. Jadi adanya misinformasi berujung diskriminasi. Nah siapa yang misinformasi di sini? Jadi dalam geguritan ini ternyata saya menemukan ada misinformasi yang saya tidak berani menduga-duga apakah itu sengaja atau tidak disengaja, tapi terlihat dari dialog yang termuat dalam teks-teks ini gitu. Jadi si empas ini kan ke gua pura-pura seperti yang kita ketahui nggak bisa terbang. Jadi ketika telaga mengering dia harus bisa pindah dengan istrinya, minta bantuan kepada angsa untuk bisa dipindahkan. Nah bagaimana caranya? Kemudian angsa inilah yang punya ide untuk mencari kayu, menggigitnya kanan kiri dan kemudian diempas menggigit di bagian tengah. Nah itu kan sinopsis ceritanya seperti itu adik-adik. Nah jadi ketika angsa ini menerbangkan kura-kura atau impas, ada 2 ekor anjing di bawah, pasangan suami istri, anjing jantan dan anjing betina beserta 5 ekor anaknya, ya. Jadi sedang berjalan-jalan dan kelaparan, adik-adik, memang kelaparan. Di teks ini juga disebutkan begitu, ya, di Satwa di Geguritan sama, di kelaparan. Nah, suatu hari angsa perempuan yang bernama si Ansing, Ansing kalau ya, Ansing. Kalau yang cowok Ansang di situ namanya di teks di Geguritan. Jadi si Ansing ini dia duluan yang melihat empas, terus dia bilang, beli, tuh ada kekua atau ada empas tuh, gitu kan? Tuh bungut dia tuh. Nah, tetapi Ansing tidak dipercayai oleh Angsang. Justru Angsang mengatakan itu bukan empas, itu tai sapi kering gitu kan. Nah, tai sapi kering yang kemudian dijadikan rumah oleh begutis. Nah di sini menarik, ada kata begutis ya, serangga ya apa jenis-jenis binatang itu yang tinggal di tai itu katanya. Itu yang disenangi oleh angsa, jadi angsa bawa makanannya gitu. Jadi itu yang ditanggapi oleh si angsang atau anjing jantan ini. Berdebat berdua tuh, layaknya perdebatan suami istri. Jadi berdebat berantem gitu kan. Nah sampai suatu ketika Ansing ini punya inisiatif untuk bertanya pada angsa yang sedang terbang di atas, tapi angsa tidak menyahut. Justru sang suami angsa, si anjing malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan istrinya sangat tidak bisa dikasih tahu bahwa itu adalah tai sapi gitu. Berapa kali aku bilang kalau itu tai sapi, masih juga ngeyel gitu kan. Cewek-cewek biasanya agak ngeyel gitu. Terus saya sendiri. Jadi itu masih aja ngeyel. Nah, karena terus perdebatan itu terjadi, didengarlah oleh empas atau kekua ini emosi kan, dibilang tai sapi dan lain sebagainya. Bukalah mulutnya dan akhirnya terjatuh dan mati gitu kan. Nah ini menarik ya adik-adik, sebagai kita maknai ya. Ada yang misinformasi ya, perdebatan angsa empas ini tai sapi berdebat misinformasi karena tidak jelas apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan sepertinya tidak sama antara satu dan yang lainnya. Kemudian diskriminasinya adalah ya ketika tahu itu empas, ya bentuknya udah bulat jelek ya, tai sapi kotoran sesuatu yang buruk gitu kan, dia udah nggak bisa terbang, numpang orang misalnya gitu, jadi ditertawai dan lain sebagainya, di hal-hal yang buruk yang membuat dia sepertinya mengalami itu dari sudut pandang angsa atau anjing itu, dia layak menerima itu dan lain sebagainya. Nah akhirnya empas ini mati dan lain sebagainya. Jadi kalau kita merefleksi juga dari karya-karya sastra yang lainnya, Dedek, ada satu kekawin di dalam Kekawiniti Sastra. Mungkin Dedek pernah dengar wasita nimi tante menemu duke
wasita di tante menemu suka wasita di tante menemu kita wasita di tante menepati kepangguh gitu. Karena perkataan kita bahagia, karena perkataan kita sedih, karena perkataan kita punya teman, karena perkataan juga mendatangkan kematian. Jadi hal-hal seperti itu memang berkaitan betul dengan cerita ini jika kita lihat dengan sastra yang lebih luas lagi. Oke. Lagi 5 menit katanya. Oke, saya lanjutkan ke, nah ini menarik. Tuma tekan titih, judul panjangnya dalam geguritan ini adalah Satwa Tuma Ngemasin Padem Sawireh Mesawi Titih. Jadi adanya konsep pemilihan waktu, ruang, dan orang. Itu yang dapat saya tangkap. Ya, jadi adik-adik tahu kan Tuma itu tungau, ya. Kalau di Google bahasa Indonesianya tungau, tungau, ya. Tetapi ternyata tidak kutu Dewa. Setelah dia searching, ternyata titihlah kutu busuk tuh. Titihlah kutu busuk tuh. Jadi jenisnya sebenarnya berbeda. Nah, Tuma ini diberi nama dalam geguritan ini, yaitu Sade. Kemudian Ititeh ini diberi nama Candile, bukan Candrika untungnya. Jadi Sade dan Candile gitu. Tuma Sade, Ititeh Candile. Nah, suatu ketika Tuma ini kan tidurnya di tilang tikar, ya, seorang prameswari gitu, seorang putri. Tilang tikar itu di bagian bawah biasanya ya, kasur itu kan. Jadi Tuma itu lebih tempatnya agak ke bawah, dan sedangkan si Titeh ini tinggalnya di kepala, di Prabu Prameswari. Kan menunjukkan memang dia memang kutu busuk gitu. Jadi tinggalnya di kepala, di rambut gitu. Di teks dinyatakan di Prabun Ide Sang Prameswari gitu. Prabu yang digunakan katanya. Nah, di situ suatu ketika Tuma yang berjalan-jalan dan Titeh berjalan-jalan kaget. Titeh Candile ini kaget melihat Tuma yang sangat gendut. Ya, beli mongkoh beli. Padahal Pak Doh gede, tapi kok beli Liona cang pedean gitu kan. Marah Titeh ini. Kok ndak adil gitu kan. Padahal pada mama gede, tadi bisa cang pedean. Nah, disitulah Tuma mengatakan bahwa dia selalu berusaha memakan getih Prameswari itu di waktu yang tepat. Gitu. Di situ diungkapkan. Kemudian Titeh ini tinggal di kepala. Ketika mau menggigit sudah bereaksi karena dilakukan dengan cara yang terburu-buru, juga dinyatakan di teks ini. Jadi tidak tepat waktunya gitu. Jadi sehingga dia baru digigit sudah langsung garuk atau langsung bereaksi. Nah, konsep ruang, waktu, dan orang ini menarik. Yang pertama, Candile ini kan tinggal di kepala, jadi dia pindah. Dia ngungsi akhirnya dari kepala ke tilang itu, dan tujuannya bukan lagi kaun sirah gitu loh kepala, tapi tujuannya kaki justru. Cokornya Prameswari ini, dia kan nggak punya pengalaman gigit kaki. Ada miss ruang di situ ya. Jadi seorang Titeh yang tidak pernah di ruang itu, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang lebih gitu, padahal dia harus beradaptasi dulu kan. Tapi di teks ini memang dijelaskan si Candile ini terburu-buru dalam menggigit Sang Prameswari karena tidak tahan akan rasa laparnya yang luar biasa karena kurus, kering, lain sebagainya. Jadi kemudian kesalahan waktu itu seperti yang tadi saya katakan. Dan yang terakhir adalah orang. Kenapa? Tuma atau Sade ini ya berteman dengan Titeh ternyata membawa kesengsaraan. Itu memang betul. Pergaulan, ya circle itu perlu kita pilih untuk membentuk diri kita dan menyelamatkan kita. Apakah kita ingin selamat atau kita ingin sengsara, gitu kan? Ini menunjukkan judulnya aja Tuma Ngemasin Padem Sawireh Mesawitre tekan di Titeh gitu kan. Dia mati karena berteman dengan si Titeh
titik. Ini orang nih kesalahannya. Jadi pemilihan waktu, ruang, dan orang. Itu refleksinya. Oke, saya lanjutkan ke Begawan Dharma Swami sedikit lagi. Nah, ini yang ceritanya paling panjang adik-adik. Saya lupa mencantumkan. Jadi ada 111 pupuk. Ya, jadi dari 264 tadi, 111-nya milik cerita Begawan Dharma Swami. Ini bacanya cukup panjang. Jadi Begawan Dharma Swami ini adalah seorang pendeta, ya. Jadi pendeta yang berbudi luhur. Kemudian suatu ketika dia berjalan-jalan ke hutan. Nah, ketika itu dia melihat sebuah sumur, adik-adik. Jadi di sumur itu dia mendengar ada yang minta tolong, gitu kan? Kok banyak yang minta tolong, rame sekali. Nah, gitu. Jadi dia mendekati sumur itu dan kemudian minta tolongnya semakin keras. Oh, dari sumur ini pulanglah Begawan Dharma Swami kembali ke gereja mengambil alat timbe. Di teks ditulis timbe penimba, apa namanya bahasa Indonesianya, timba air katrol itu ya. Ya, mengambillah dia ide timbe. Nah, kemudian kagetlah Begawan Dharma Swami karena yang dikeluarkan adalah macan, ular, dan monyet. Kemudian setelah semua keluar, kaget lagi Begawan Dharma Swami karena semuanya kurus kering, adik-adik, tidak makan, tidak minum. Dan kemudian setelah beliau pikir sudah mengeluarkan semua, binatang-binatang ini kemudian mengatakan kepada ide pedanda atau pendeta, Begawan Dharma Swami, janganlah kau tolong satu lagi manusia yang ada di dalam sumur itu. Itu. Nah, ide pedanda, orang yang berbudi luhur, ya, tidak menolong siapapun. Nah, itu memang intuisi manusia, ya, kemanusiaan gitu kan. Gak mau beliau. Para hewan pergi, ide pedanda tidak menghiraukan instruksi itu dan menolong orang itu. Ya, jadi seseorang yang di dalam sumur itu ternyata bernama Swarnakara. Dia adalah seorang pandai besi, ya, pandai besi, pandai emas, segala bentuk logam itu. Jadi itu yang ditolong, kurus kering juga, tapi berterima kasih. Akhirnya pulang, Begawan Dharma Swami dan juga pandai besi itu tinggallah di gereja tempat pedanda itu. Lama-kelamaan sudah sehat, pamitlah Swarnakara itu untuk ke rumahnya bertemu anak dan istrinya. Nah, kemudian hebatnya binatang-binatang berbalas budi, adik-adik. Datanglah monyet ke gereja bawa buah gitu untuk pedanda, kemudian beri makan dan ungkapan terima kasih gitu. Nah, kemudian datanglah macan. Nah, macan apa yang dibawa? Daging mentah. Jadi yang dibawa macan adalah emas-emasan. Di mana macan mendapatkan emas-emasan? Ya, jadi macan ini mendapatkan emas-emasan dan ngaku pada pedanda bahwa ia mendapatkan dari orang yang ditemuinya di gunung. Jadi semua emas-emasannya diambil. Ya, itu isi binatang aja, dia ambil semuanya emas-emasannya. Dan orangnya sudah celaka, bahkan di teks ini meninggal gitu kan. Kemudian emas-emas itu dihanturkan oleh sang ide pedanda. Ya, apa yang hewan bisa itu yang mereka lakukan. Kan mereka nggak seperti manusia yang punya pikiran seperti kita, mereka hanya punya insting gitu kan. Ya, tapi mereka yang berinsting aja mereka ingat berterima kasih. Justru kita yang punya pikiran harusnya lebih berterima kasih lagi kepada sesama manusia gitu kan. Nah, kemudian setelah ditolong, pulanglah dan mengaturkan mas-masan itu kaget. Ide pedanda, wah, mas-masan untuk apa aku pedanda, udah lingsir lagi tiang tan malih ngerasa kadimiki gitu kan. Jadi tidak lagi ide punya keinginan untuk menyimpan apalagi menggunakan. Pergilah ide pedanda ini ke rumah Swarnakara ini untuk bertamu, adik-adik. Pandai besi pandai emas yang diselamatkannya. Kemudian yang ide pedanda berikan adalah emas-emasan itu untuk anak dan istrinya. Jadi ide pedanda bermaksud untuk berbaik hati memberikan itu. Dan ternyata
ketika sudah diberikan, pandai besi atau pandai emas itu kaget karena emas-emas yang ada di hadapannya itu merupakan emas-emas yang ia buat sendiri adik-adik untuk dipersembahkan kepada pangeran di kerajaan Madura atau pangeran yang dicabik-cabik oleh macan itu ternyata. Nah, karena marah dan kesal, Swarnangkara tanpa berpikir panjang bertemu dengan raja dan melaporkan hal itu dan menuduh Begawan Darmaswami telah membunuh pangeran dari Raja Madura itu. Jadi seperti itu. Diambillah Begawan Darmaswami, disiksa dan lain sebagainya. Ya, sedihlah beliau. Satu ketika ular sekarang yang balas budi. Datang ular itu ingin membantu berbalas budi. Beliau mohon anugerah karena tidak diikat adik-adik. Bayangkan kita bisa berimajinasi ya. Pedanda diikat di tengah kalau di teks ini puri apa namanya? Bencingah. Di Bencingah tuh diikat di Bencingah dekat perempatan jalan, masyarakat ngeliat gitu kan, luka-luka badannya diikat dan lain sebagainya. Sedih sekali ular. Beliau langsung dalam kesedihannya berpikir. Beliau bukan berpikir tentang keselamatannya, tapi yang di dalam teks ini seorang Begawan Darmaswami justru berpikir, mengapa raja mudah percaya tanpa bukti gitu. Itu yang beliau pikirkan, tanpa bukti. Ya, ini di teks sudah ada ya, ya nanti bisa dibaca. Nah, seperti itu. Jadi sedih sekali ular kemudian mohon anugerah agar diberikan bisa sehingga bisa menggigit putra lain dari Raja Madura ini. Akhirnya digigit putra dari Raja Madura ini dan akhirnya kritis masih antara mati dan tidak, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda akan kematiannya. Nah kemudian Begawan Darmaswami ini Raja Madura ini kemudian minta bantuan kepada begawan yang lainnya dan menanyakan, kenapa putra pertamaku mati di gunung, kemudian putra keduaku sekarang digigit ular dan akan mati juga, bagaimana ini pedanda gitu kan. Akhirnya dikatakanlah bahwa ini kesalahanmu karena telah berani menyengsarakan seorang pendeta. Jadi hati-hati kita kepada orang suci. Itu yang ingin ditekankan dalam karya sastra ini. Jadi akhirnya menyesallah Begawan Darmaswami dan minta maaf. Kemudian dengan Tirta di teks dengan sebuah toye kemudian dimantrai menjadi Tirta dan Bupa dihidupkan. Kemudian putra dari Raja Madura itu perciki Tirta dan akhirnya hidup kembali. Jadi luar biasa. Kemudian Begawan Darmaswami dibebaskan dan ditangkaplah Swarnangkara itu. Kemudian dia menikah pada akhirnya dan dibuang dari wilayah itu, tidak boleh lagi tinggal di situ. Nah, kalau kita lihat dari teks ini ya, memang orang suci itu ya jangan sekali-sekali kita berkata-kata yang tidak baik berlaku pada beliau juga tidak, apalagi berlaku yang tidak baik. Di tataran pikiran aja udah kalau bisa jangan sampai kepada beliau orang suci. Adik-adik tahu kan cerita ini Mosala Parwa, dalam teks Mosala Parwa yang juga akibat ulah dari generasi muda yang tidak menghormati orang suci, berpura-pura hamil ya, kemudian pada akhirnya mendapatkan kesaraan kerajaan Dwarawati itu karena itu semua. Jadi hati-hati dalam bersikap, pikir dan berperilaku, terutama kepada orang suci, pendeta dan sebagainya. Terakhir, refleksi dari ide bagus Batur Taskara ya, jadi dulu ceritanya ide bagus Batur Taskara Brahmana ya, di keluarga Brahmana ini. Tokohnya pun adalah seorang keturunan dari Brahmana ya. Jadi saya melihat di situ, saya lupa memberikan judul. Sebenarnya ada refleksi saya dari cerita ini, yaitu jalan terjal dalam jalan spiritual. Ada jalan terjal loh ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi selalu ada godaan adik-adik. Jadi Batur Taskara ini dulu adalah putra
juga di jalanan mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, suatu ketika raja yang marah ini adik-adik mengetahui ulah Batu Taskara, dan pada saat itu masyarakat atau warga desa di situ banyak yang kemalingan, kehilangan sapi, kambing dan lain sebagainya. Otomatis karena sudah ada tokoh yang buruk di desa itu, walaupun mungkin bukan pelakunya, jadi Batu Taskara itu dituduh bahwa dialah sebenarnya yang maling gitu. Lihat tampangnya, perilakunya, siapa amat lagi gitu kan. Jadi cenderung sudah mengarah ke Batu Taskara, dan dia pun takut dituduh karena harus langsung dibunuh oleh raja, maksudnya oleh prajuritnya. Saat itu juga kabur dia ke gunung. Di gununglah dia bertemu dengan seorang ide pedanda istri yang sedang memetik bunga. Nah, kemudian saat memetik bunga tersebut disamperin atau didekati oleh Batu Taskara dan bertanya, siapakah yang tinggal di gria ini? Di situ Batu Taskara kemudian mendapatkan jawaban bahwa beliau yang tinggal di gria itu merupakan pedanda Buddha, ya. Jadi pedanda yang melarang Buddha atau kebodohan. Jadi menarik sekali ya adik-adik. Batu Taskara ini berguru kepada ide pedanda tersebut, dan kemudian pada suatu malam Batu Taskara ini harus diwisuda kan. Jadi setelah berguru itu harus diwisuda, ya. Jadi dia diwisuda harus disetre, itu ada di dalam teks, harus disetre semalaman, ya. Kemudian makan juga dari jenazah dan lain sebagainya, luar biasa. Dan pada akhirnya setelah dia melakukan itu, keesokan paginya di dalam teks Geguritan Pancepuspita ini, dia ternyata berhasil melalui proses yang terakhir itu dan mendapatkan gelar dengan pendeta, pedanda Witaskara, tidak lagi bernama Taskara tapi menjadi Witaskara, artinya segala malas, segala kekotoran yang ada di dalam dirinya sudah dilebur. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu beliau berjalan-jalan, bertemulah seorang gadis, tapi gadis ini di hutan, tapi cantik. Ada gadis cantik di hutan, ragu kita ya, manusia atau jadi-jadian gitu kan. Ternyata betul, itu adalah siluman gitu. Tapi Batu Taskara pun akhirnya sudah tahu, dan karena si gadis ini memohon bantuan karena ada kesengsaraan, penyiksaan, akhirnya diterima, menjadilah pasangan suami istri dan punya anak yang sangat tampan. Suatu ketika sang istri ingin mengenal keluarga Batu Taskara, tetapi karena Batu Taskara tidak berani pulang karena kejadian yang kemarin itu, dia selalu menunda-nunda, kayak kasel kan, kayak karung kan, kayak ketiga, sampai emosi istrinya. Pergilah istrinya itu dan tinggal di sebuah dan istirahat di sebuah pohon kepoh, di dalamnya ada gua. Masuklah istri dan anaknya itu ke dalam gua. Witaskara bingung, kemana istri dan anakku? Dia duduk juga ternyata di pohon kepoh itu, tidak tahu kalau istrinya di dalam gua dan beserta anaknya. Ketika dia duduk di bawah kepoh itu, datanglah warga, bawa tombak, bawa pedang, bawa dan lain sebagainya. Pedanda, karena peragaiannya pedanda. Ditanya, ada lihat kambing enggak? Gitu. Kambing kami hilang, kambing kami lepas. Nah, Witaskara menjawab dengan tegas, saya tidak melihat kambing, karena dia duduk di luar dan memang tidak tahu apa-apa, duduk di luar gua. Ternyata dari dalam gua terdengar suara mbek gitu, ya, kambing berbunyi, dan masyarakat terkejut menganggap Witaskara pendeta itu pendeta yang berbohong. Wah, kamu ternyata yang dulu Taskara ya, sekarang juga berubah jadi pendeta tapi masih berperilaku yang sama gitu kan. Kamu berbohong, memang kamu yang mencuri kambing ini gitu kan. Kaget Witaskara dan akhirnya ditombak dan lain sebagainya, dibunuh dan mati juga gitu. Padam, maksud saya lebar pedanda Witaskara pada peristiwa ini. Nah, ini menariknya adik-adik, jadi refleksi saya dari cerita ini memang ada jalan terjal kita saat kita melangkah kepada jalan spiritual. Sekian dari saya.
Terima kasih. Mudah-mudahan ada diskusi kita. Ya, terima kasih Mucan. Menarik sekali ya, memang merasa didongengin ya teman-teman ya kalau kita dengar tadi. Ya, jadi itulah pemaparan dari Mucan. Kemudian selanjutnya akan langsung beralih kepada narasumber kita yang kedua. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah ada catatan-catatan kecil ingin disampaikan, ditahan dulu. Nanti setelah narasumber kedua mengeluarkan materi, baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Gurus video berita waktu dan tempat yang persilahkan. Baik, terima kasih Gus Bang, dan selamat sore juga kepada rekan-rekan saya. Di sini ada Desi, Andika, ada Diana dan Wadayani. Selamat sore juga kepada peserta semua ya. Oke, sebelum saya mulai, sepertinya saya harus melakukan sesuatu seperti judul yang saya sematkan di presentasi saya, yaitu reposisi tubuh. Kalau nggak gitu, kepala saya bisa berputar. Permisi sebentar. Ya, yang bisa saya sampaikan itu terkait dengan bulan menari ya, edisi ke-6 sekarang pada tahun ini, itu terkait dengan performance art gitu ya. Karena pilihannya ada dua pada waktu pertama kali saya dikontak, saya kan membicarakan apa gitu. Performance art dan yang satu ternyata kayaknya lebih seret ke yang performance art gitu. Nah, sebelum saya lanjut, apa yang kalian bayangkan gitu di dalam bayangan kalian gitu, ketika mendengar atau membaca kata performance art gitu. Apa kira-kira? Ada dua suku kata ya, performance dan art. Apa yang kalian bayangkan? Sesuatu gerak, tarian atau apa? Peristiwa. Oke, ada satu peristiwa. Ya. Ya. Ayo, apa lagi kira-kira? Performance art. Persembahan. Ya. Ada lagi kira-kira? Keseharian. Bisa. Saya kira 80% dari kalian hampir membayangkan sebuah pertunjukan yang atau sebuah kegiatan, ada gerak, ada tari dan sebagainya, ada musik dan sebagainya. Betul atau tidak kira-kira? Ya, performance art gitu ya. Karena suku katanya memang performance dan art gitu. Ada dua suku kata. Nah, bisa lanjutkan slide-nya? Ya. Sebagai sebuah prolog gitu ya. Saya tidak menyalahkan gitu. Saya juga pada awalnya berpikir demikian ketika mengenal istilah performance art, kalau tidak salah itu pada tahun 2008 silam. Nah, performance art itu sebenarnya nanti akan ada slide yang lain. Di sana ada perbedaan, kita di prolog dulu. Sebenarnya berbeda dari yang kita kenal sebagai performing art gitu ya istilahnya, atau seni pertunjukan gitu. Kalau di Indonesia kan performance art itu jatuhnya pada pengertian pertunjukan seni rupa gitu biasanya. Karena terminologi art di barat gitu, atau di secara global ya, terminologi kata art itu lebih identik kepada painting gitu, atau lukisan. Cuman di Indonesia istilah art itu kemudian menjadi lebar atau menjadi bias gitu. Sehingga art itu adalah sebuah seni gitu, istilahnya dalam kamus bahasa Indonesia, bisa seni musik, seni tari, seni rupa dan sebagainya. Tetapi di barat art itu adalah lebih spesifik merujuk kepada painting atau seni rupa. Nah, jadi performance art di sini
uh, ada dua pengertiannya, itu ada pertunjukan seni rupa atau seni rupa penampilan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, jadi pada praktiknya pertunjukan ini sebenarnya lebih menekankan kepada tubuh, sebagai medium utama, bukan gerak sebagai media, sebagaimana seni pertunjukan itu terjadi, gitu kan? Gerak sebagai media penyampaian pesan atau tubuh sebagai media penampilan pesan, bukan. Tapi di dalam performance art, tubuh itu sebagai sebuah medium, bahan. Nah, di sini kita bermain harus memahami dua terminologi itu, antara media dengan medium. Kalau media, dia menjadi perantara penyampaian sesuatu, baik itu pesan dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara medium, itu lebih kepada bahan untuk membuat atau meng-create sesuatu. Misalkan sebuah lukisan itu dibentuk dari medium apa? Cat minyak atau cat air atau akrilik atau apa. Nah, jadi di sini harus dibedakan antara media dengan medium itu sendiri. Oke, sebelum bisa balik ke slide sebelumnya. Nah, kenapa kemudian performance art itu saya menyatakan sebagai sebuah reposisi tubuh atau eksplorasi tubuh sebagai sebuah medium untuk meng-create sesuatu. Nah, ini relasinya terhadap pemikiran kita pada awalnya ketika mendengar performance art sebagai sesuatu yang bergerak atau tubuh yang digerakkan dan sebagainya. Performance art itu enggak, bahwa performance art itu lebih kepada seni konseptual, gitu ya. Nah, misalkan di sini ada karya dari Abramovich itu yang berjudul Imponderabilia atau seni ketelanjangan. Nah, itu yang awalnya dipentaskan pada 1977. Imponderabilia ini atau seni ketelanjangan ini awalnya dipentaskan pada sebuah galeri. Di depan pintu masuk galeri ada wanita dan laki-laki yang berdiri berhadapan-hadapan. Jadi para pengunjung galeri itu masuk harus melewati mereka dengan jarak kurang lebih 1,5 jengkal. Jadi pengunjung itu bergesekan dengan tubuh performer itu, yang tidak memakai busana. Itu ada fotonya sana. Ini arsip yang kemarin saya cari-cari gitu, yang lebih vulgar lah, karena kita di sini bukan dalam konteks seksualitasnya, tapi bagaimana pengetahuan itu sendiri terkait dengan performance art. Dan karya dari Abramovich ini menjadi booming gitu terkait dengan performance art, yang pada sejarahnya pada tahun 1970 itu gejala performance art itu mulai mengglobal di dunia. Nah, jadi sekali lagi bahwa performance art itu berkaitan dengan bagaimana tubuh sebagai medium penciptaan suatu karya, gitu ya, bukan sebagai sebuah media. Baik, lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, di sini saya bicara sedikit tentang sejarah dan performance art, gitu ya. Tapi sebelum itu, performance art itu berkembang sangat sangat cepat, gitu ya. Dari performance art, kemudian bertemu dengan teknologi, dia bisa misalkan video, dia bisa menjadi video art, kemudian dia bisa menjadi happening art atau seni yang terjadi tanpa pada suatu waktu tertentu, gitu ya, dengan spontan gitu. Misalkan yang nonton waktu ini Mulawali Institute B part-nya itu ketika bagian tribute to Cok Sawitri, pemutaran film Rahim itu, Nyaman Lawan melakukan happening art di sana pada pemutaran film itu. Jadi ada screen yang diputar secara naluri, itu seorang performer, satu seniman dari Bali, Sukawati Nyaman Lawan, tergerak untuk melakukan happening art. Jadi yang melakukan performance art sendiri, melilitkan tubuhnya dengan benar. Gitu. Nah, itu kemudian kalau dia bertemu dengan musik ada sound art istilahnya juga. Nah, itu lingkup dari performance art itu sendiri. Nah, kalau dalam sejarahnya itu
di dalam catatannya pada performance art itu dimulai sebenarnya cikal bakalnya gitu ya, bukan dimulai sih sebenarnya. Cikal bakalnya itu pada tahun 1910. 1910 ini dimulai dari mereka yang tergabung dalam Dada Kabaret. Tahu Dada Kabaret atau pernah mendengar dadaisme? Bukan dada ini ya, tubuh ya. Dada itu adalah sebuah gerakan anti estetik gitu istilahnya. Jadi bagi orang-orang dada menari dengan nyanggang dan sebagainya itu nggak penting gitu. Nah, contohnya seperti itu. Bergerak dengan natural itu sudah menari gitu, misalnya. Nah, itu salah satunya bagi mereka yang masuk ke dalam pemikiran dadaisme. Makanya di sini ada Dada Kabaret. Nah, kesenian Dada Kabaret ini jadi memandang bahwa kesenian formal itu dipandang mulai tidak mampu mengakomodir ekspresi berkesenian yang meledak-ledak gitu ya, ditambah dengan gerakan anti estetik gitu ya, dengan mengikrarkan dadaisme itu sendiri. Jadi ingat, dadaisme itu anti estetik, gerakan seni yang anti estetik. Kebayang nggak kira-kira? Seni yang dikatakan lekat dengan estetik, tapi tiba-tiba muncul dadaisme yang gerakan seni anti estetik. Nah, itu gilanya dunia seni. Nah, muncul pada Dada Kabaret, itu foto yang di atas gitu ya. Kemudian pada 1950 performance art itu mendapat sentuhan baru lagi melalui gerakan Bauhaus. Pernah mendengar kata Bauhaus? Nah, ya, beberapa pernah, sebagian besar nah ya. Ketika kalian tinggal di rumah minimalis hari-hari ini, itu sudah bagian dari Bauhaus. Bauhaus itu sebenarnya sebuah gerakan seni, sebenarnya populernya di arsitektur, kemudian diadopsi oleh seni rupa, lukisan, dan diadopsi juga pada bagian-bagian yang lainnya. Jadi Bauhaus era, terutama pada Bauhaus School dan its manifesto. Jadi manifesto Bauhaus itu berperan penting di dalam performance art. Jadi di sini Bauhaus School itu mencoba memecahkan masalah penerjemahan satu bentuk seni ke bentuk seni yang lain, dari lukisan ke pertunjukan salah satunya yang menghasilkan performance art itu sendiri, atau menguatkan cikal bakal yang sudah dibentuk dari 1910 itu oleh Dada Kabaret itu sendiri. Nah, itu di sini sebenarnya ada pengaruh pemikiran estetika dari tokoh estetika kita atau filsuf dunia itu Friedrich Nietzsche, itu melalui mitologi klasik Apollo dan Dionysus gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya mitologi Apollo dan Dionysus itu sebenarnya antara pengetahuan dan ekstasi gitu ya, rasa ngefly gitu terkait dengan kesenian, itu nanti kita bahas. Dan pada tahun 1970 itu gejala mengglobal di dunia, itu performance art sudah terjadi, sudah dilakukan oleh banyak orang. Oke, lanjutkan. Nah, di dalam seni rupa, terutama dunia painting gitu ya, lukisan, sebenarnya ada Wassily Kandinsky, ada Jackson Pollock, dan di Asia itu ada Kazuo Shiraga. Nah, yang pertama itu Wassily Kandinsky, salah satu tokoh Bauhaus era, itu yang orang Rusia yang kemudian pindah ke Amerika. Jadi Wassily Kandinsky ini sebenarnya kalau sekarang saya lihat hampir sama dengan pola-pola yang dilakukan oleh Sugro, ide Palunggu Haji gitu. Hajinya Ibu Dayuani gitu ya, di Novgorod, bahwa spiritual itu hadir dalam seni untuk mencapainya. Kalau dalam Kandinsky itu mencapainya dengan seni dan musik. Bagaimana hubungan keintiman seni dan musik itu dipadukan gitu. Sebenarnya hampir sama kalau saya baca gitu. Ada satu tulisan yang bagus itu dari Wassily Kandinsky adalah spiritual on art gitu. Jadi bagaimana seni itu mampu membawa atau mengangkat jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Nah, karya Kandinsky itu ya seperti itu. Dan Wassily Kandinsky menjadi salah satu tokoh penting dalam seni rupa, dalam dunia seni rupa yang spesifik itu
di seni abstrak murni, gitu ya, meng-create bagaimana seni abstrak murni itu hadir gitu. Dari bagaimana membuat mentransformasikan nada menjadi visual. Nah, itu karya ini. Kemudian Jackson Pollock. Jackson Pollock ini 1950-an gitu, dengan drip paintingnya atau cat yang tumpah gitu, atau dicipratkan. Gitu. Nah, sebuah kanvas besar taruh di bawah, kemudian cat itu diciprat-cipratkan, begitu saja sampai padat semua catnya. Nah, yang dia lakukan itulah bergerak, melakukan performance, sekaligus juga membuat karya seni. Nah, kemudian pada tahun setelahnya itu di Asia ada Kazuo Shiraga yang juga membaca si Jackson Pollock sebagai sebuah teks. Jackson Pollock itu kasusnya menarik. Menariknya di mana? Dia melukis dengan drip painting atau menumpahkan cat, mencipratkan cat di permukaan kanvas. Tetapi Kazuo Shiraga itu menemukan kelemahan. Ketika cat itu dicipratkan, kekuatan tangan itu tidak akan sampai dengan bidang yang lebih besar. Kemudian Kazuo Shiraga menggantung tali di atap rumahnya, dia melukis dengan kaki kemudian. Dan itu dilihat sebagai sebuah performance yang berasal dari yang dilakukan oleh Jackson Pollock, gitu. Dari research gitu kan. Nah, itu yang hitam putih itu lukisan fotonya si Kazuo Shiraga yang kemudian terkenal dengan pergerakan gutai atau seni gutai Jepang gitu. Nah, jadi ternyata dengan menggantungkan tubuh berpegangan pada tali dan kaki yang bergerak itu powernya lebih kelihatan dari tekstur dan gerakan alur warna dan sebagainya. Dan ini kemudian sebenarnya melengkapi atau menyempurnakan apa yang dilakukan oleh si Jackson Pollock itu sendiri. Nah, ini sebuah bentuk performance art yang kemudian disebut sebagai action painting itu sendiri dalam konteks seni rupa. Ya, bisa lanjutkan? Nah, seni rupa dan pertunjukan gitu ya, dalam konteks dasar pemikiran dari Bauhaus era itu terkait dengan Apollo dan Dionysus gitu ya. Dinyatakan bahwa Apollo, the god of intellect, ya, jadi dewa pengetahuan gitu. Kemudian yang mengacu kepada teoritis gitu ya, teori-teori dan mengeksplorasi melalui menciptakan gambar dan lukisan. Di satu sisi Dionysus itu adalah dewa dari wine gitu ya, wine dan ya ekstasi, dewa pemabuk. Nah, jadi bagaimana menggabungkan itu menjadi sebuah bentuk gitu, sebagaimana dasar pemikiran Bauhaus. Jadi menggabungkan satu seni dengan seni yang lain. Gitu. Jadi mix of arts itu sendiri menjadi kemudian bentuk yang baru. Nah, inilah dasar pemikiran dari Bauhaus era. Gitu. Jadi ada satu term yang menarik itu adalah play and instinct as a starting point. Gitu. Jadi bermain dan insting itu sebagai sebuah titik berangkat untuk menemukan formulasi karya baru atau seni yang baru, misalkan performance art itu gitu. Nah, itu dikeluarkan oleh Bauhaus School pada masa 1950-an. Ya, silakan lanjutkan. Nah, sebenarnya performance art itu lebih kepada non-traditional way of making art gitu ya. Jadi bukan jalan yang secara umum yang dilakukan untuk membuat atau meng-create sebuah seni gitu. Nah, di sini sebenarnya saya mencoba membagikan gitu, memilah atau membandingkan bagaimana performance art itu atau pertunjukan seni dengan seni pertunjukan gitu ya. Kalau salah mohon dikoreksi pada nantinya. Yang pertama, pertunjukan seni itu tidak mimesis gitu. Sedangkan seni pertunjukan itu mimesis gitu. Maksudnya salah satu contohnya tari cendrawasih gitu. Tari cendrawasih kita tahu bahwa ada burung cendrawasih gitu kan. Kemudian tariannya meniru tarian cendrawasih. Saya kira kalian semua tahu mimesis itu apa atau siapa yang mengeluarkan mimesis. Aristoteles atau Plato? Belajar lagi. Malu.
tahu tentang mimesis bahwa seni itu adalah tiruan alam gitu ya, menirukan alam gitu maksud mimesis gitu. Nah, jadi kalau di pertunjukan seni atau performance art itu tidak mimesis, dia bergerak tidak menirukan apapun gitu. Misalkan kayak performance seni ketelanjangan tadi, dia hanya berdiri diam gitu, dan audiens itu lewat aja. Jadi kan nggak ada bergerak, tidak ada peniruan apapun gitu, jadi tidak mimesis. Sedangkan seni pertunjukan itu mimesis, fragmentari gitu misalkan, yang sering dipentaskan di PKB. Ada rakyat-rakyat datang gitu, ada raja, ya bagaimana bertingkah layaknya raja gitu ketika menari, itu kan mimesis kemudian, atau peniruan gitu. Kemudian yang kedua itu tidak terikat aturan pemanggungan gitu. Kalau seni pertunjukan pasti terikat aturan pemanggungan gitu. Di mana posisinya? Setelah ini saya harus kemana? Setelah ini kemana lagi gitu. Nah, sedangkan di performance art itu tidak. Kemudian yang ketiga itu tubuh sebagai konsep atau medium. Di pertunjukan itu tubuh sebagai sebuah media penyampai informasi. Misalkan kalau tari topeng, kalian tahu tari topeng itu ada kayak gini ulap-ulap gitu kan, ya itu melihat sesuatu dari jauh gitu misalkan, sebagai media. Oh ternyata orang ini bergerak, oh ternyata pesannya yang ingin disampaikan bahwa di sana ada orang, seolah-olah ada orang yang dilihat gitu kan. Tapi di performance art itu tidak ada tidak ada tubuh bukan sebagai media, tapi sebagai konsep, gitu, bentuk pemikiran, gitu ya. Nah kemudian tidak terikat ruang dan waktu, gitu. Tapi di dalam seni pertunjukan dia sangat terikat ruang dan waktu, harus dipentaskan di mana, gitu. Apakah ada panggung atau pola kalangan ala Bali atau bagaimana? Di performance art itu biasa di mana saja, mau di panggung, di bawah, di jalan, di pinggir jalan, di taman dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di mana saja. Kemudian tidak terikat tata musikal, gitu ya, kalau untuk performance art. Sedangkan di seni pertunjukan ada tata musikalnya, baik itu vokal ataupun ada musik, gitunya, pengiringnya, gitu. Nah, cuman itu biasanya sih karena tidak terikat itu bisa tidak. Gitu. Misalkan kayak kasus yang di Bali. Nanti kita akan sampai di sana, itu ada tata musik dan lain sebagainya. Kalau untuk performance. Kemudian ketiadaan plot atau alur cerita. Jadi tidak ada cerita atau tidak ada plot yang tersaji di dalam performance art. Kemana instingnya, gitu ya? Saya harus instingnya kemana ya? Akan lakukan demikian. Tapi berbeda dengan seni pertunjukan yang memiliki plot, alur cerita. Misalkan apa istilahnya pemuka apa lagi? Ya itu. Pengecet dan sebagainya biasanya. Nah, kemudian saya lupa yang terakhir menulis pertunjukan seni atau di performance art itu adalah pelibatan audiens. Audiens itu sebisa mungkin bisa selalu dilibatkan dalam performance art atau pertunjukan seni itu sendiri. Kayak yang tadi ya, seni ketelanjangan itu kita balik lagi ke sana, audiens itu ya terlibat dalam pertunjukan itu. Mereka melewati orang anggaplah pintu manusia yang telanjang itu, mereka melewati. Jadi secara otomatis audiens terlibat. Nah ini perbedaan dari pertunjukan seni dengan pertunjukan. Oke, bisa lanjutkan. Nah dalam konteks Indonesia itu secara ringkasnya 1970 itu gejala performance art mengglobal di Indonesia dimulai dari GSRB atau gerakan seni rupa yang gerakan seni rupa baru gitu ya, yang dimotori oleh ada Bakhtiar Daniel, F.E. Karsono, Jim Supangkat, Nani Mirna, Rizky Purnama, F.E. Karsono dan lain sebagainya. Itu pada pasca peristiwa Desember Hitam gitu ya, pada tahun 1975. Desember Hitam itu sebenarnya ada sebuah event seni, kemudian para seniman ini membeli karangan bunga semuanya berwarna hitam, dikirimkan ke pameran event itu sebagai ucapan selamat yang menandakan bahwa seni kita di Indonesia tidak berkembang maju tapi mati gitu katanya. Makanya dicetuskanlah peristiwa Desember Hitam gitu, karena ada karangan bunga hitam gitu ya. Itulah kemudian membuat gerakan seni rupa baru di Indonesia dan membawa cikal bakal performance art itu hadir di Indonesia. Kemudian setelah GSRB melalui ideologi
karyanya yang kemudian lebih banyak menghasilkan seni-seni instalasi atau installation art gitu ya. Nah, jadi di sana kemudian instalasi itu bisa direspon dan sebagainya. Nah, lebih lanjut lagi tahun 1990 gerakan performance art mulai berdiri sendiri, ada festival-festival khusus gitu. Misalkan Jakarta International Performance Art, kemudian ada Bandung Performance Art Festival. Di Bali itu 2009 ada, itu nama eventnya apa ini apa itu, atau kodenya itu pada waktu itu ai, karena kan apa ini apa itu di Lapangan Pelunggung yang diinisiasi oleh dosen isi Pak Suklu, dosen seni rupa. Untungnya saya dilibatkan di sana, padahal waktu itu saya masih status mahasiswa di Singaraja. Saya terlibat juga dalam event apa ini apa itu, dan dari sanalah kemudian lebih mengetahui lagi gitu, bukan memahami ya, tapi mengetahui bagaimana performance art itu sendiri. Sehingga di kampus setelah peristiwa itu dikit-dikit saya dengan kawan-kawan itu performance art gitu, dikit-dikit performance art gitu, kayak alat gitu. Karena menarik, karena kita melihat sesuatu yang baru. Ini menarik nih, karena itu peristiwanya 3 hari 3 malam. Dari tanggal 29 apa 30 ya, 29 pokoknya ada tanggal 1 Januari pergantian tahun gitu, 2009 itu. Nah, kalau berbicara tentang tokoh performance itu di Indonesia itu ada itu ya, F.F. Kersono, Rahmayani, Edi Hara, Melati Suryodarmo, Dadang Krisyanto, Tisna Sanjaya, Yoyo Gasmana, Wawan Setiawan Hussein, Nyoman Erawan, Nadi Budiana. Beberapa yang saya ketahui adalah Yoyo Gasmana yang pernah saya bertemu dengan beliau, kemudian Wawan Setiawan Hussein dan Nyoman Erawan sudah pasti, dan juga Nadi Budiana. Itu yang kedua orang terakhir itu yang saya ajak berkomunikasi sampai hari ini. Silahkan lanjutkan. Nah, ini performance art yang dilakukan Nyoman Erawan pada pameran Entertain pada tahun 2013 gitu. Jadi judulnya tentang memori-memori kepurbaan manusia gitu ya. Jadi ada elemen yang banyak dihadirkan yang membentuk sebuah instalasi. Kemudian ini di Tonira, bukan Tonira kan, Komaneka. Ada kolam, jadi itu dipertunjukkan di atas genangan air kolam itu sendiri. Nah, ini dari Erawan, ada gong, elemennya ada kain, dan video mapping juga ada. Jadi inilah salah satu keunikan dari performance art, yang menawarkan kebebasan gitu sebenarnya. Bisa elemennya masuk apa aja. Nah, itu. Kemudian lanjutkan. Nah, ini Yoyo Gasmana namanya. Nah, dari Bandung, Bandui, ya performance art gitu ya. Yang pertama judulnya Fake Beauty gitu, yang dipentaskan kalau saya di Bandung ya pada tahun 2003. Jadi Yoyo Gasmana ini sebenarnya secara kultural mengadopsi, dia semacam debus gitu, tapi bukan debus gitu. Nah, gimana bilangnya? Ekstrim pergelarannya. Ada sempat saya diperlihatkan videonya waktu ketemu di Singaraja, waktu saya masih menjadi mahasiswa dulu. Dosen saya menculik beliau, Yoyo Gasmana ini, untuk berbicara di hadapan mahasiswa terkait dengan performance art. Ada salah satu videonya di satu lapangan luas dan dia bawa tali. Orang-orang yang ada di lapangan itu disuruh untuk mengikatkan tali itu di mana saja di tubuhnya. Kemudian dia bernyanyi, memompa semangat audiens yang ada. Audiens itu kemudian jingkrak-jingkrak, berkeliling, tubuhnya kemudian meregang karena talinya ditarik gitu kan. Gilanya itu adalah ada tali yang diikatkan di leher, hampir mematahkan lehernya. Dia merefleksikan bahwa masyarakat sangat senang sekali dengan hal-hal yang berbau tentang menyakiti gitu, sesuatu atau seseorang. Bahkan dengan gembira, teriak-teriak, ya, jingkrak-jingkrak, berkeliling gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ada In My Love itu yang menarik sekali, bahwa ada bunga mawar, sebenarnya di sampingnya itu ada perempuan, wanita, semacam dirayu, seolah dikasihkan bunga, tapi ketika bunga mau diambil oleh perempuan itu ditarik, kemudian dimakan bunga mawarnya. Nah, terakhir baru dililitkan
di wajahnya. Jadi judulnya I Eat My Love oleh Yoyo Kesman. Oke, next. Nah, ini almarhum Ibu Sawitri Janiwante ya, waktu performance art di Beyond the Light gitu. Pameran Erawan versus Berupa Cahaya Sejati. Sebenarnya pada waktu itu saya yang kebetulan menelpon beliau, Cok, ini bukan baca puisi tapi ini performance art. Saya diarahkan oleh Pak Nyoman Erawan untuk menelpon Cok. Oke, gitu. Ternyata yang dilakukan itu tetap baca puisi tapi lebih banyak kemudian merespon instalasi secara intuitif atau secara insting gitu. Itu di bawahnya itu ada kaca bulat gitu kan. Untuk tidak mengenai tubuh beliau karena cermin itu pecah ketika ditindih oleh lutut Cok Sawitri pada waktu itu, karena itu adalah bangunan instalasi, karya seni instalasi. Nah kemudian kalau ini cuma di sini nggak ada karya saya waktu itu, ada banyak bambu-bambu, ranting-ranting bambu. Beliau kemudian naik di atas bambu-bambu itu, yang performance seperti itu. Karena waktu itu puisinya sebenarnya sudah habis dibacakan, lebih banyak merespon. Gitu. Nah itu performance art Beyond the Light 2014. Lanjutkan. Nah ini performance art waktu opening Bali Egg 2013 oleh Nyoman Erawan. Jadi bagaimana Nyoman Erawan itu memanfaatkan teknologi, ada sound art, ada video art, ada video mapping juga dipergunakan. Jadi di sini sebenarnya ada layar yang besar di belakang itu, Nyoman Erawan di bawah, tapi ada kamera yang menyorot dari atas ke bawah, sehingga seolah-olah Erawan itu di layar yang besar itu seolah sedang memanjang dinding. Jadi ada kamera diletakkan di atas, menyorot Erawan ke bawah dan direfleksikan secara vertikal gitu jadinya. Nah di bawah itu pertunjukannya itu performance itu ditaruh sound effect ya. Kalau lewat tuh gitu biasanya. Nah itu menguatkan dari performance itu sendiri. Oke, itu lanjut. Nah ini yang tidak kalah kontemporer dilakukan oleh Made Budiana pada tahun 2011. Judulnya itu Art Sheet Parasit. Itu yang dilakukan di Betapa Budaya Bali. Saya sempat mewawancarai beliau 2 tahun lalu kalau nggak salah terkait dengan karya ini. Apa sih Art Sheet Parasit pada detik gitu. Sederhana aja sih sebenarnya waktu itu saya bersin gitu. Art Sheet gitu. Jadi kepikiran Art Sheet gitu. Art Sheet Parasit gitu. Dan kebetulan juga wacana seni rupa pada waktu itu adalah bagaimana kolektor dan sebagainya, dunia seni rupa itu lagi gencar-gencarnya, lukisan palsu dan sebagainya. Jadi apa sih dalam rangka mempertanyakan apa sih itu seni gitu. Jadi art sheet gitu, parasit gitu. Nah itu jadi di sini ada elemen painting, ada video mapping, ada sound yang juga dikerjakan oleh Guru Yudana pada waktu itu dipentaskan di sini, dan ada baca puisi, film dokumenter. Jadi satu kesatuan. Jadi karya tidak selesai pada hari itu saja, tapi dilanjutkan pada esoknya sampai pada terakhir rentang waktunya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Pak D. Budiana. Lanjutkan. Nah, ini apa itu eventnya. Beberapa fotonya sempat saya arsipkan. Yang di kanan itu ada apinya itu dari Wawan Setiawan Hussein. Cenderung ke debus sebenarnya, cuman bukan debus. Wawan Setiawan itu gila, apapun dilakukannya, api dan sebagainya. Itu juga itu di Campuan Lepang gitu. Saya ikut di sana. Kalau kalian jeli, kalian akan lihat saya di sana. Ikut terlibat juga. Dan itu terjadinya sangat natural sekali. Dimulai oleh Wawan Setiawan Hussein itu sendiri. Tiba-tiba dia mengambil satu dahan kelapa yang sudah kering gitu, di bawah. Kemudian dia melintasi kita yang sedang duduk-duduk santai di pinggir pantai itu untuk menunggu waktu performan yang lain. Seketika ada teman yang bangun, ikut juga Wawan Setiawan, dan semuanya terpancing kemudian termasuk saya. Disitulah kemudian saya merasakan bagaimana pengalaman performance art itu sendiri.
banyak sekali respon yang merespon pasif,